Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dingin semua ini apa? Yang setengah mangat gitu. Nggak lihat Ustaz tadi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala suka kepada yang ganjil. Karena dia tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syafi'an li hadhil ummah wa arsyadana ila tariqihil mustaqim linaili naghfiratillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Ahmad bin Ismail, Bapak-bapak penitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para cikgu, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Saya takut kalau nanti saya sedang asyik bicara, tahu-tahu datang surat suruh berhenti. Oleh sebab itu saya mau janji dulu sama penitia. Kalau main surat-suratan, iya kalau suratnya itu suruh berhenti ceramah. Tapi kalau sudah biasa tulis surat suruh berhenti ceramah, tahu-tahu saya cinta kepadamu Habib Segaf. Jadi persoalan saya sama istri saya kalau saya pulang ke Surabaya nanti. Jadi janji dulu Pak Penitia ya. Jangan main surat-suratan ya. Saya bangga sekali dengan umat Islam. Seandainya saya dapat berjalan di bawah bumi dan bapak-bapak, ibu-ibu berjalan di atas kepala saya akan mau melaksanakan tugas itu. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sanggup menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, mungkin kita ini yang menjadi barisan depan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi di waktu akhir hayat beliau Rasulullah, bukan beliau menangis mengingat sahabat, bukan beliau sedih karena meninggalkan sahabat, tapi beliau Rasulullah karena mengingat kita yang datang di akhir zaman. Sehingga sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, wa ma yubkik? Apa yang membuat kau menangis ya Rasulullah? Apa yang kau panggil itu saudara-saudara, siapa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, unasun ja'a yaumal qiyamati amanu bi walam yarawni. Yang aku tangisi, yang aku panggil saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di akhir zaman,
Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah memandang wajah aku, kata Nabi Muhammad. Ibu-ibu sudah melihat Nabi Muhammad apa belum? Sudah mimpi dah? Belum? Belum mimpi? Aduh. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pasti sudah mimpi semua Nabi Muhammad. Sebab bapak-bapak lebih kuat beribadat. Ya Pak ya? Pak? Lebih kuat ibadat tak? Yakin saya. Kenapa? Karena ibu-ibu ini lemah. Satu kali disakiti hati sudah merengek-merengek 7 hari 7 malam. Lemah dia punya hati. Tetapi di dalam kelemahan itulah kita mungkin bisa mendapat rahmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau bayangkan adalah kemurahan hati wanita yang tidak seperti hati laki-laki, Bu. Bapak-bapak ini jahat, Bu. Jahat. Ibu-ibu mengaku apa enggak? Enggak berani. Takut kalau pulang ditempeleng sama suami. Tadi kau ikut-ikut Habib Segaf ya, bilang aku jahat. Tidak, Bu. Insya Allah bapak-bapak adalah orang-orang yang baik. Orang ini juga yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak laki, tidak perempuan, tidak kecil dan tidak besar. Asal mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang diharapkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil qiyamah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Kalau sudah nanti bumi digoncangkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi-isi bumi dikeluarkan oleh Allah. Apa dia manusia, apa dia hewan, apa dia tumbuh-tumbuhan, semua keluar pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-insanu ma laha. Manusia yang diberi akal oleh Allah, di saat dia melihat dia keluar dari kuburan, dia berkata, apa yang terjadi ini? Karena mereka sudah lama tidur di dalam kubur. Mereka tidak mengira bahwa hari yang ditentukan itu mereka keluar dari alam kuburnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum. Keluar manusia dari kuburnya berduyun-duyun, berbondong-bondong. Apa ini ya Allah? Apa yang terjadi seperti ini? Semuanya
Dibuka matanya oleh Allah untuk melihat amal perbuatannya. Semuanya mendengar suara. Semuanya diberitahu. Ini yang kamu lakukan waktu kau hidup di bumi dulu, wahai manusia. Orang-orang yang berbuat yang dosa walaupun sekecil darah, atau perbuatan yang baik walaupun sekecil darah, semuanya ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sedikit pun manusia bisa menghindar diri atau menutup rahasia akan perbuatannya waktu dia hidup di permukaan bumi. Semuanya digiring ke padang mahsyar. Berbaris di sana. Matahari diturunkan sejengkal di atas kepalanya. Ada yang keluar keringat sampai di mata kakinya. Ada yang keluar keringat sampai di lututnya. Ada yang keluar keringat sampai di pusatnya. Ada yang keluar keringat sampai di lehernya. Ada yang berenang di lautan keringatnya. Tergantung daripada perbuatan apa yang dia lakukan waktu dia hidup di bumi. Waktu itu, Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersujud dan dia bermohon, ya Allah, telah sangat menjadi beban yang paling besar manusia hadapi hari ini, ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Fayatuna ila Adam. Semua manusia berlari pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, aku telah punya salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya lari kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, aku punya salah kepada Allah. Pernah Nabi Ibrahim satu kali waktu berdoa, waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mempunyai warisan untuk hidup di dalam surgamu itu. Tapi hari itu Ibrahim tidak sepatah kata pun dia berani ungkapkan di hadapan Allah. Dia berkata, aku punya salah kepada Allah. Semuanya lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, aku juga punya salah kepada Allah. Lari semua kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, aku punya salah kepada Allah. Cobalah kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada bingung. Tidak ada yang ketemu dengan Nabi Muhammad. Berpencar lagi manusia, ada yang lari ke utara, ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke selatan. Semuanya ingin mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud lagi Jibril alaihissalam. Ya Allah, sudah sangat keliwat yang dihadapi oleh manusia, ya Allah. Terlalu genting keadaan manusia di saat ini, ya Allah. Tolong berikan rahmat dan kasih sayangmu untuk manusia itu. Dijawab oleh Allah, coba cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril mencari Nabi Muhammad. Kembali lagi, lari juga Jibril ke utara, ke barat, ke selatan, memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Tiada dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril melapor kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, saya tidak menjumpai Muhammad itu. Kata Allah Ta'ala, pergilah engkau ke padang sana, di mana padang itu ada menukik tanah-tanah lebih tinggi daripada yang lainnya. Disitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam aku kepadanya. Datang Jibril, melihat dan meraba-raba tanah. Dilihatnya ada tanah yang membusung ke atas. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, innallaha yubri'u alaikas salam. Allah Ta'ala kirim salam untuk kamu, ya Muhammad.
keluar Nabi Muhammad dari tanah. Seperti kita juga ini. Apa yang pertama yang menjadi ucapan Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan umat saya? Yang ditanya dahulu oleh Nabi Muhammad, bagaimana keadaan umat saya? Tidak dia tanya urusan kiamat. Tidak dia tanya Siti Fatimah. Tidak dia tanya Siti Aisyah. Tidak dia tanya keturunannya. Malah dia tanya, bagaimana umat saya ya Jibril? Dijawab oleh Jibril dalam keadaan genting ya Muhammad. Tidak pikir panjang Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Setelah Nabi sujud, berkepanjangan sujud, Allah Ta'ala berfirman, Irfa' ra'asaka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tusaffa'. Kasih syafaat kepada umatmu. Niscaya mendapatlah syafaat mereka itu dari tangan dan dari mulut kamu ya Muhammad. Lari Nabi Muhammad menghadapi kita. Memberikan syafaat. Memberikan keringanan untuk kita umatnya. Yang tidak sanggup dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Yauma yati la takallamu nafsun illa liman adina lahu rahman wa qala sawaba. Hari tidak ada manusia yang boleh bercakap. Semuanya diam, tutup mulut. Yang diberi kesempatan untuk berkata hanya Nabi Muhammad. Dan ucapannya selalu tepat dan selalu benar. Ucapan yang paling tepat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah dia berkata, wahai umatku, engkau sekalian di dalam lindungan rahmat dan kasih sayang aku. Semua umat ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Dialah yang berjalan pada jalan Shiratal Mustaqim. Tidak ada yang tahu jalan. Lalu Nabi Muhammad ketemu dengan manusia-manusia yang memakai mahkota. Seperti mahkota Fir'aun alaihi la'natullah. Ditanya oleh Nabi Muhammad, siapakah kalian ini? Nabi menjawab, mereka menjawab, kami wahai Muhammad, yang waktu hidup menjadi umatnya kamu. Kami tidak menaruh hati cinta kepada kamu ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa aku diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin? Semuanya perbuatanku itu patut ditauladani oleh kamu, patut dilakukan oleh kamu, supaya kamu tergolong daripada orang yang mencintai aku. Mereka menjawab, kami tidak pernah mengikuti sunatnya kamu ya Muhammad. Kami enggan untuk mengikuti perkataan dan sabda kamu. Dan lidah kami berat untuk mengucapkan selawat terhadap kamu ya Muhammad. Manusia-manusia ini digolongkan oleh Allah sama dengan Fir'aun alaihi la'natullah. Justru itu pada malam yang mulia ini, kita datang berbondong-bondong ke sini. Bukan ingin mendengar Habib Segaf bercakap. Bukan ingin mendengar cerita kiai. Bukan ingin mendengar pidato si fulan. Tapi kita sama-sama datang ingin memuliakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang lebih hebat untuk ditauladani lebih dari Nabi Muhammad? Semua sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Sampai pacuan kuda diikuti oleh Nabi Muhammad. Dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Pernah Nabi pacuan kuda dengan Siti Aisyah. Nunggang kuda. Apa pacuan di sini? Lomba kuda. Ibu-ibu pernah lomba kuda? Takut.
kuda dengan Siti Aisyah. Mulai start, kuda Siti Aisyah lebih laju dari kuda Nabi Muhammad. Setelah sampai di finish, Siti Aisyah bangga. Aku punya kuda nomor 1 ya Rasulullah. Iya, aku punya kuda tidak kuat melaju lebih daripada kudanya kamu ya Siti Aisyah. Dengan penuh kerendahan hati, walaupun dahulu wanita yang menunggang kuda, Nabi walaupun nomor 2, Nabi tidak merasakan hatinya ingkar terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, kalau melihat ibu bertingkah sedikit, barangkali satu kali waktu baru pakai baju baru, pasang anting berlian, pakai make up, terus ibu itu bertingkah di dalam rumah, bejoget-bejoget, jangan langsung bapak terus marah mengamuk. Tepuk tangan, alhamdulillah ada istri yang pandai berjoget. Nabi punya perbuatan demikian. Di dalam beliau hidup berumah tangga dengan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah melihat perbuatan Nabi, akhlak Nabi di dalam rumah tangganya, mengatur rumah tangganya baik dan bagus. Siti Aisyah lebih bertingkah lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan pulangnya Nabi, jatuh jarum saja. Ya Rasulullah, kalau Nabi sedang munajah, jarumnya dipanggil oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, jarumku jatuh ya Rasulullah. Datang itu Nabi Muhammad SAW, mengikuti dan mentaati panggilan istrinya, karena istrinya dalam keadaan gelap gulita, tidak dapat melihat jarum yang jatuh. Padahal jarumnya disengaja dia jatuh karena lama tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa perbuatan Nabi? Karena Nabi seorang ahli ibadat. Khuliqa min nurin, diciptakan dari nur. Bukan seperti kita yang diciptakan mimmain dafiqi yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kita dibikin dari air yang keluar dari buah pinggangnya laki-laki dan air yang mengalir di dada-dada wanita. Tapi Nabi diciptakan dari nur oleh Allah. Tidak pergi cari korek untuk bakar lampu. Nabi berkata, mana sih jarum? Di mana jatuhnya jarum kamu itu? Cukup beliau menurunkan tangannya. Tangannya yang mengeluarkan cahaya hingga Siti Aisyah dapat melihat jarum yang jatuh itu tadi. Untuk kedua kali tidak berani lagi Siti Aisyah kasih jatuh jarum. Karena dia sudah menyaksikan nur yang keluar dari, sinar yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Justru itu Siti Aisyah, jika datang Nabi SAW, Nabi berteriak di bawah, Humairah, Humairah. Siti Aisyah keluar, aduh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau Rasulullah memanggil dia 2 kali, Siti Aisyah menjawab 3 kali. Lain sama Siti Aisyah zaman sekarang. Kalau suaminya kawin 2, palang pintu yang dipakai tunggu. Ada pernah orang 2, kawin 2. Terlanjur pergi. Sudah larut malam mau pulang ke istri pertama. Dia takut. Bagaimana caranya supaya istri ini tidak marah? Akhirnya sampai di tangga dia duduk. Pura-pura menangis. Ya Allah, ya Allah. Padahal istrinya sudah tunggu dengan kayu mau pukul dia punya kepala. Tapi karena memang kalau orang sudah kawin 2 pasti bohong. Harus dan wajib berbuat bohong. Dia pun pura-pura sakit perut di tangga. Aduh, aduh. Sakit perutku, ya Allah, ya Allah. Istrinya sedang tidur nyenyak mendengar suara suami yang menangis-nangis di bawah tangga. Timbul kasihan dan kasih sayang. Karena memang wanita itu lemah kasihan. Ya Allah, suamiku yang nangis di bawah. Pak, kenapa Pak sakit perutku ini? Turun diangkat dari bawah ke atas. Ditidurkan di tempat tidur. Lalu digosok dengan minyak lagi sama sang istri. Yang walaupun tadi sudah tunggu dengan palang pintu. Karena suami sakit, digosok.
Lama-lama suami ini ketahuan kalau dia datang dari rumah istrinya yang muda. Karena sarungnya basah. Pak, dari mana sampai ini Pak? Aku sakit perut. Kok basah Pak? Iya, tadi aku masuk di jeding, kena air maka jadi basah. Semuanya dia berbuat bohong di dalam pekerjaannya. Karena tingkah perbuatan mengikuti an-nafsul ammaratu bisu. Makanya bapak-bapak saya kasih nasihat ya. Jangan kawin dua Pak ya. Kasihan ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini lemah hati. Sebab nanti di yaumil qiyamah. Yang bisa membantu suami itu kaum ibu. Kaum ibu. Jangan lepas. Jangan biarkan. Ini yang berteriak menangis. Nanti minta kepada Allah. Supaya suaminya dikeluarkan dari neraka. Jangan enak-enak Pak. Kalau bapak yang masuk neraka. Ibu yang menangis di dalam surga. Ibu yang cari-cari. Mana suami saya ya Allah. Mana suami saya. Lari ke kiri tidak ketemu, lari ke kanan tidak ketemu, lari ke utara tidak ketemu. Keliling surga Allah dia tidak ketemu. Terpaksa dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana suami saya ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Suamimu ada di neraka." Apa kata istri yang penuh lemah lembut dan penuh rahmat di dalam hatinya? Dia menjawab, "Ya Rabbi ya Allah, aku tidak ingin hidup di dalam surga selagi suami saya berada di neraka. Biarlah aku tinggal bersama suami saya di dalam neraka." Terpaksa Allah Ta'ala mengeluarkan suami dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Karena permohonan istri kita yang baik-baik ini. Tapi kalau bapak yang masuk surga Bu, jadi musibah yang paling besar. Kalau sudah masuk bapak di dalam surga. Ibu yang masuk neraka. Karena waktu hidup sisir rambut seperti burung merah. Berjalan di rumah di depan suami. Pura-pura lemah. Tapi kalau sudah di luar seperti macan. Kalau di depan suami baunya 7 kilo. Tapi kalau di luar haram. Kecium semua orang di jalan berkata, "Aduh harumnya perempuan itu." Kalau di dalam rumah pakai sarung 3 hari tidak ganti-ganti. Tapi kalau di luar tiap hari perlu diganti. Malah ada yang sampai pakai celana. Sempit kelihatan gak keruan-keruan. Asik dia di jalan raya. Padahal di rumah tidak berlaku demikian. Terpaksa Allah Ta'ala kasih masuk dia di dalam neraka. Bapak asik-asik di dalam surga. Ya Allah, asik aku di sini. Kenapa Mas? Kata bidadari. Asik. Kenapa Mas? Aku dulu mati Joko ini. Tolong kamu bolehkah jadi istri saya? Ya aku sudah disiapkan oleh Allah untuk kamu. Dia lupakan kita sebagai istrinya. Tidak ingat sama sekali. Karena tertipu oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya wasiat kepada ibu-ibu. Jangan lepas untuk beribadat kepada Allah. Waspadalah Bu. Laki-laki itu mulutnya manis. Waspada Bu. Kalau dia mau sama kita, waduh. Bahasa di dunia ini dia pakai. Matamu seperti berlian berkilauan dipandang. Ada. Ini suaranya laki-laki. Lidah tidak bertulang. Jangan percaya sama sekali Bu. Tipu daya yang membawa kita ke neraka jahanam. Saya sudah mengkaji. Bahwa yang banyak tergelincirnya wanita adalah akibat manisnya mulut laki-laki. Bukan tipu daya wanita. Karena wanita suka malu. Iya Pak Bu? Ibu-ibu kan malu. Biar sudah pengantin. Coba lihat kalau pengantin pertama. Malam pertama. Siapa yang dulu ganggu Bu? Laki-laki. Karena wanita punya malu. Sudah pengantin. Masih malu. Apalagi belum pengantin. Pasti perempuan lebih malu. Iya apa enggak Bu? Iya tak? Iya. Nggak ada yang lebih malu daripada wanita. Pernah
Rabi'atul Adawiyah. Waktu Rabi'atul Adawiyah meninggal suaminya, datang seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri datang melamar Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, aku mendengar suamimu telah meninggal dunia. Dan sekarang telah sampai iddahmu. Aku datang meminang engkau. Karena aku tahu engkau seorang waliullah. Apa jawab Rabi'atul Adawiyah? Wahai Imam Hasan Al-Basri, seandainya engkau bisa menjawab pertanyaanku ini, aku akan siap untuk menjadi istrinya kamu. Karena Imam Hasan Al-Basri seorang alim besar, seorang sufi, yang kadang-kadang ilmu dia bisa melihat dengan mata kepalanya. Dia berkata dengan congkaknya, bertanyalah engkau, akan kujawab semua pertanyaan itu. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, kalau engkau dapat menjawab 4 pertanyaan ini, niscaya saya akan siap untuk menjadi suaminya kamu. Yang pertama saya ingin bertanya, kalau saya nanti mati, sedang duduk berhadapan dengan malaikat maut, apa saya ini mati Islam atau mati kafir? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tidak tahu, hai Rabi'ah. Itu urusan Allah Ta'ala. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang tahu urusan itu, hanya Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau begitu kau tidak pantas untuk menjadi suami saya. Yang kedua, kalau saya masuk di liang lahat kuburan saya, lalu datang Mungkar dan Nakir bertanya kepada saya, apakah saya sanggup menjawab atau tidak pertanyaan itu? Dijawab lagi oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tidak tahu, wahai Rabi'ah. Persoalan dan urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau saya nanti di padang mahsyar sudah dibagi-bagikan surat amal, apa saya akan menerima surat amal dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau menerima dari belakang saya? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tidak tahu urusan itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Imam Hasan, yang keempat, kalau nanti sudah dibagi barisan, yang ini ahli surga dan yang ini ahli neraka, apa saya masuk di golongan ahli surga atau masuk di golongan ahli neraka? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ini pun aku tidak tahu, wahai Rabi'ah. Dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah, engkau tidak pantas untuk menjadi suami saya. Begini ketegasan seorang wanita yang tidak mungkin tidak. Wanita-wanita sekarang pun juga adalah Rabi'atul Adawiyah di abad ke-20 ini. Kalau datang surat yang berkata, matamu berkilauan mengkilap seperti berlian, hidungmu mancung, padahal hidung pesek pesek dibilangi mancung, bibirnya merah seperti burung pipit yang membawa aku selalu rindu di rundung malam. Rabi'atul Adawiyah sekarang sudah mengerti ilmu Nabi Muhammad, sudah pada alim, sudah pada mengerti, sudah punya ilmu. Langsung surat itu dijawab, rayuan gombal lelaki-laki abad ke-20. Tidak pantas untuk kamu menggombali saya lagi, karena saya sudah punya ilmu untuk berdiri di atas landasan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ingin bertanya, berapa bagian akal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, akal yang diturunkan oleh Allah 10 bahagian. Berapa untuk laki-laki dan berapa untuk wanita? Imam Hasan menjawab, 9 bahagian untuk laki-laki dan cuma 1 bagian untuk wanita. Jadi akal yang wanita 1 berbanding 9 kalau dibandingkan sama laki-laki. Makanya wanita jangan macam-macam. Baik Imam Hasan Al-Basri, syahwat yang diturunkan oleh Allah berapa? 10 bahagian. 9 untuk wanita, 1 untuk laki-laki.
Akal 9 laki-laki, wanita 1. Syahwat 9 wanita, 1 laki-laki. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Tidakkah engkau malu, wahai Hasan Al-Basri? Aku yang diberi syahwat 9 dan akal 1. Masih bisa bertahan untuk tidak berbuat maksiat dengan Tuhanku. Kenapa engkau yang sudah diberikan akal 9 dengan syahwat cuma 1? Tidak bisa kau tahan nafsumul ammaratu bisu itu. Apa kesemuanya yang bisa membawa manusia menjadi bahagia? Hanyalah ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Umar pernah berjalan di suatu jalan di Madinah. Ketemu dengan anak-anak. Anak-anak melihat kehebatan Sayyidina Umar. Semua anak-anak ini lari terbirit-birit. Seorang yang bernama Abdullah bin Zubair berdiri tetap tidak lari. Terpaksa Sayyidina Umar datang bertanya, wahai anak kecil, wahai Ibn Abdullah, wahai Ibn Zubair, kenapa engkau tidak lari seperti teman-temanmu? Apa kata anak kecil itu? Aku tidak pernah berbuat salah kepada kamu, wahai Umar, lalu aku lari dari kau. Dan tidak juga jalan ini menjadi sempit karena kau. Masih luas ini jalan untuk kau berjalan dan untuk aku berdiri di tempat ini. Kalau manusia sudah diisi batinnya dengan takwa dan iman oleh Allah, apapun yang dia akan hadapi, pastilah iman dan takwa dia akan mendidik dan mengajar dia untuk berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan utama di dalam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat mempelajari akhlak Rasulullah, supaya kita dapat mengisi batin kita dengan ilmu Rasulullah, supaya kita dapat mengisi hidup kita ini dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mendapat syafaat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesemuanya ini harus ada pasrah kepada Allah. Walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah, walaupun manusia kepingin untuk mensucikan dirinya, tidak bakal dia suci. Walaupun dia kepingin untuk menjadi orang yang soleh, tidak bakal dia menjadi soleh kalau tidak ada pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan Allah, permohonan Allah, pemberian Allah harus lewat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena mereka tahu kebesaran dan martabat darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, marilah kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah ini. Marilah kita tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad ini. Dengan kita mempelajari sejarah Nabi, mempelajari amalan Nabi, mempelajari perbuatan Nabi, menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Karena kita bakal ketemu dengan Nabi Muhammad. Bakal kita malu nanti di yaumil qiyamah. Dan bakal kita digolongkan dengan Fir'aun dan Namrud. Kalau di dalam hati kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayat, ditunjukkan kepada kita jalan yang baik, supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehat, dan diangkat martabat kita, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya, yang mendapat syafaat junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan besok kita bisa berkumpul di Stadion Beduk untuk kita ketemu kembali, mempelajari akhlak Rasulullah, mempelajari perbuatan Nabi Muhammad, mengikuti sejarah Rasulullah, perbandingan antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, kelebihan Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakat Maulid Nabi besar Muhammad ini, kita ditunjukkan jalan yang lurus. Dengan barakat ulama-ulama dan kiai-kiai, dibersihkan hati kita, disucikan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم inni qad ballagtu. Ya Allah ya Rahman, kami berkumpul di malam hari ini adalah ingin mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, jika pada malam hari ini kami membawa dosa di tempat ini, sungguh dengan kemurahan-Mu yang kami harapkan ya Allah, kami keluar dari tempat ini telah diampuni dosa-dosa kami itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jika ada anak-anak kami ya Allah, yang masih belum insaf untuk berjalan pada jalan yang benar ya Allah, berikanlah di dalam akal pikiran mereka, di dalam hati sanubari mereka hidayat dan petunjuk, sehingga mereka bisa berjalan pada jalan yang telah Engkau tentukan baik dan benarnya itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kuping telinga kami ya Allah, selalu dibisiki oleh ajakan-ajakan yang batil. Berikanlah di dalam kuping kami itu nurnya Nabi Muhammad, sehingga iman dan keyakinan kami bisa tetap dari dunia sampai di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.